Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bala tarik semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kaya lagi Maha Kuat. Dalam kesempatan ini admin ingin berbagi kisah singkat tentang pertarungan antara Raden Kalung, sang penguasa Sungai Citarum, dengan Eyang Gedug Mahmud, sang panglima wilayah Mahmud. Kisah ini diawali dengan seorang sosok waliullah dari kampung Mahmud, yaitu Eyang Dalem Mahmud. Beliau adalah wali besar yang sangat dekat dengan Allah dan tentu memiliki karomah yang sangat banyak yang luar biasa. Tanpa dikehendaki oleh beliau, karomahnya itu kadang muncul untuk menambah keyakinan pada kaum muslimin akan kekuasaan Allah bagi makhluknya yang selalu dekat dengannya. Beliau menyiarkan ilmu agama pada semua keluarga dan murid-muridnya. Beliau hidup di kawasan yang dinamakan Kampung Mahmud, yaitu sebuah pemukiman yang jauh dari keramaian, yang posisinya ada di pinggiran Sungai Citarum, tepatnya di daerah Marga Asih, Kabupaten Bandung pada saat ini. Kehidupan di kampung ini sangatlah teratur dan asri karena sang waliullah yang memegang teguh ajaran Islam. Konon, menurut sejarah, haram bagi kaum kafir untuk lewat di kampung ini, apalagi tinggal menetap. Salah satu murid beliau yang sekaligus sebagai panglima beliau adalah Eyang Gedug Mahmud. Saat ini makom beliau terletak di sebelah selatan makom Eyang Dalem Mahmud. Di antara murid yang lain, beliaulah yang paling mumpuni dalam ilmu kanuragan. Suatu saat, tidak tahu karena alasan apa, Eyang Gedug mendapat marah Eyang Dalem Mahmud. Sampai-sampai dia didiamkan oleh Eyang Dalem Mahmud. Tidak disapa apalagi ngobrol. Eyang Gedug merasa sedih dan sangat tersiksa. Dan akhirnya suatu hari beliau dipanggil oleh Eyang Dalem Mahmud. Hatinya sangatlah bahagia karena kemarahan Eyang Dalem sepertinya sudah berakhir. Eyang Dalem berkata pada Eyang Gedug, "Gedug, aku punya masalah sedikit, apakah kamu bisa bantu aku?" "Alhamdulillah, dengan segala bakti apa masalahmu ya Syekh? Saya akan siap menjalankan tugas dari Eyang Dalem," kata Eyang Gedug. Kemudian Eyang Dalem berbicara lagi, "Begini Gedug, sudah beberapa kali aku diganggu di Sungai Citarum. Siapa yang mengganggu Eyang Dalem? Saya siap untuk mengusirnya, bahkan membunuh," kata Eyang Gedug potongnya. "Yang menggangguku adalah si Kalung, seekor ular yang sangat besar yang menguasai Sungai Citarum. Dia adalah seekor raja ular dari bangsa jin. Kalau kamu sanggup, bawakan dia ke hadapanku," kata Eyang Dalem. "Oh dia, siap Eyang Dalem, saya yang akan membereskannya dan aku jadikan dia berlutut di hadapan Eyang Dalem." Singkat cerita, berangkatlah Eyang Gedug untuk menantang Raden Kalung, seekor ular besar jadi-jadian dari bangsa jin. Maka terjadilah pertarungan sengit antara Eyang Gedug lawan Raden Kalung, sang ular raksasa. Karena keduanya sangatlah sakti dan ilmunya sangatlah tinggi, maka pertarungan mereka begitu dahsyat. Bertarung tanpa henti. Akhirnya Raden Kalung, sang ular raksasa itu kewalahan menghadapi ilmu dan kesaktian Eyang Gedug Mahmud. Dan akhirnya dia jatuh tak berdaya di hadapan Eyang Gedug. Dengan ilmu batinnya kemudian Eyang Gedug membawa tubuh ular tersebut ke hadapan Eyang Dalem Mahmud. Sebenarnya sangatlah mudah bagi Eyang Dalem Mahmud untuk menaklukkan Raden Kalung, sang ular. Namun beliau ingin menguji kemampuan sang murid, yaitu Eyang Gedug.
Eyang Dalam lantas berkata pada Raden Kalung, "Bagaimana sekarang, hai Kalung? Kamu sudah kalah di tangan muridku." Kemudian ular tersebut berkata, "Ampun Eyang Dalam, aku sudah kalah dari Gedung. Dan aku berjanji tidak akan mengganggu engkau lagi, bahkan semua keluarga dan murid engkau, wahai Eyang Dalam. Dan aku berjanji akan masuk Islam dan menjadi abdi setia Eyang Dalam untuk selamanya." Maka sejak saat itu Raden Kalung menjadi abdi Eyang Dalam Mahmud berkat kehebatan ilmu Allah yang dimiliki Eyang Gadung. Kadang suatu saat di zaman keturunan Eyang Dalam oleh keturunan Eyang Dalam Mahmud yang kuat mata batinnya akan terlihat ular tersebut berziarah di makom keramat Eyang Dalam Mahmud. Dan pada beberapa tahun ke belakang ada kisah salah satu keturunan Eyang Dalam ingin melihat wujud dari Raden Kalung. Beliau perlu berpuasa 3 kali 40 hari untuk bisa memiliki kemampuan melihat wujud asli Raden Kalung, sang ular penjaga Sungai Citarum dan penjaga kawasan Kampung Mahmud tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah singkat ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.